channel saya di Rimba Borneo. Nah, kali ini di sore hari di sini teman-teman ya. Saya ingin menunjukin atau melihatkan kepada kalian yaitu perawatan harian, bulanan, intinya maintenance dari farm seperti itu ya. Dan kemudian tentunya update tanaman yang sudah saya tanam kurang lebih 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu. Dan kita lihat bagaimanakah kondisinya seperti itu. Yuk. Nah, teman-teman bisa lihat kemarin ini saya menanam rotala di sini. Ini rotala rotun ya, rotala rotundifolia. Teman-teman bisa lihat ini sudah mulai ngarpet ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk rotala apabila dia itu masih sedikit tumbuhnya seperti ini, dia akan cenderung karpet teman-teman, atau tumbuh merayap di permukaan tanah atau substrat. Nah, nanti ketika dia sudah rapet, dia baru akan naik ke atas seperti ini. Kenapa? Karena dia sudah mentok, nabrak kepentok kena temennya ya, dan akhirnya dia tidak memiliki space untuk merayap dan akhirnya naik seperti itu. Tuh, teman-teman lihat. Ini juga rotala hera teman-teman tuh. Dia tumbuhnya cenderung untuk ngarpet ya, karena yaitu jumlahnya masih sedikit. Ini adalah rotala ramosior sunset teman-teman. Nah, jadi gini, yang harus teman-teman ketahui ya, bahwa tanaman itu memiliki umurnya, terutama stem plant. Kenapa? Karena sejatinya adalah tanaman rumput-rumputan, dan teman-teman tahu bahwa rumput-rumputan itu memiliki umur yang tidak terlampau panjang sehingga harus kita perbaharui. Nah, jadi ini kalian lihat. Nah, ini adalah batang tua dari rotala ramosior sunset ya teman-teman ya. Nah, ketika seperti ini maka kita harus nyabut teman-teman, dan kita ambil pucuk mudanya. Jadi seperti ini. Ini contohnya nih ya. Saya ambil. Oke, saya cari mana nih pucuk mudanya. Oke. Ini ya. Oke, ini. Nah, jadi harus kita remajakan dan kita tancap pucuk mudanya seperti itu. Nah, teman-teman lihat ini. Ini kan sudah cukup tua ya batangnya. Dia sudah tidak lagi subur maksimal. Dan jika kalian biarkan, maka kemungkinan besar produktivitas kalian akan menurun, bahkan bisa mati. Jadi harus kita mudahin lagi. Dengan cara apa? Dengan cara menanam bagian yang masih muda atau pucuknya. Jadi kita akan mendapatkan rotala atau stem plant atau tanaman yang muda lagi seperti itu. Nah, saya tanam di sini ya. Oke, ini juga tanaman baru ya, kurang lebih 3 minggu. Pokoknya ini saya bikin masih di bawah 1 bulan semua, sama dengan farm yang ada di sana itu. Oke, belum nyampe 1 bulan. Nah, ini adalah rotala ramosior florida. Kita lihat teman-teman sudah cukup banyak ya setelah 3 minggu kita tanam. Namun tetap, jadi apabila seperti ini ya, kita harus rajin misain tunas. Kita trimming, kita pisahin ke sebelahnya. Contoh nih, saya ambil. Nah, seperti ini. Maka kita bikin lubang di sini. Oke. Nah, kita tanam sampai dia rapet. Untuk rotala ramosior florida ini sudah saya jual teman-teman. Teman-teman kalau misalnya kepengen yang daun daratnya, bisa order di toko online saya di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada juga ada sebenarnya, cuma nggak begitu saya urus. Di situ kalian cari nama tokonya Aquarimba. Oke, ini Alternanthera rosanervic. Nah, ini belum saya jual. Ini Limnophylla mini var borneoensis red ya teman-teman ya. Ini warnanya merah, belum saya jual karena masih belum banyak. Kemarin ini hanya survive 1 batang ketika saya bawa dari Kalimantan karena terlalu jauh, busuk ya. Ini tanaman apayo. Ini adalah Ludwigia sp white. Nah, jadi tanaman ini dulunya sempat mahal banget teman-teman. Jadi saya ingat kala itu ada yang jual dan tentunya ada yang beli ya, seharga 1 juta. Itu di tahun 2014, di tahun 2015 harga tanaman ini 1 juta rupiah per 1 batang. Nih, per 1 batang seperti ini itu harganya 1 juta rupiah. Sekarang sudah sangat terjangkau teman-teman. Karena apa? Karena stem itu tanaman yang cepat tumbuhnya,
sehingga dia lebih cepat banyak dan harganya akan lebih mudah untuk turun. Jadi kalau kalian berinvestasi di stem plant yang mahal, itu sebenarnya harus buruan gitu, karena nggak lama harganya bisa turun karena lebih mudah untuk dikembangbiakkan daripada tanaman seperti Cryptocoryne anubias. Nah, ini aromatika sudah banyak ya teman-teman. Lihat kemarin yang saya singgung bahwa tanaman ini itu akan layu ya begitu awal tanam. Oke, kalian lihat video ini sekitar 3 harian kita tanam masih layu-layu. Jadi teman-teman ya, harus teman-teman ingat bahwa tanaman ketika layu pada awal tanam itu wajar ya. Nih lihat nih, ini layu ya teman-teman ya. Nah tuh, kalian jangan khawatir, selama dia tidak busuk itu ada kemungkinan dia masih bisa hidup lagi. Bukan ada kemungkinan, memang akan hidup lagi gitu. Karena kan ini tidak ada akarnya, kena panas, jadi dia pasti layu dan akan mulai kering, akan mulai segar lagi ya. Itu biasanya setelah 10 hari sampai 2 minggu pasca tanam. Nah, di situ kan saya jelaskan kalau tanamannya akan layu dulu pada saat tanam dan akan segar kembali setelah 10 hari ke atas. Dan kalian lihat, jeng jeng jeng, sudah penuh ya teman-teman ya. Tuh. Jadi hasil seperti ini didapatkan setelah beberapa minggu kita tanam, tidak sampai 1 bulan. Dan tentunya layu dulu teman-teman. Banyak teman-teman yang hubungi saya, "Bang, tanaman saya layu ini gimana? Saya tanam gimana? Nggak ada akarnya." Jadi tanaman pada saat awal tanam layu itu adalah hal wajar ya. Bahkan ketika kita mindahin dari satu kolam ke kolam sebelah, selama itu dicabut itu pasti layu gitu. Kenapa? Karena tanaman yang dicabut itu akan stres. Jadi itu adalah hal normal, jangan kalian khawatir. Khawatirlah apabila itu busuk dan tidak segar setelah lebih dari 1 minggu tetap masih layu terus, berarti ada yang salah dengan media tanam teman-teman. Biasanya itu karena kurang cahaya, dan yang kedua terlalu tingginya amoniak pada tanah karena media tanam kalian belum matur atau belum terfermentasi secara sempurna. Untuk itu maka dari itu saya merekomendasikan untuk pemula teman-teman jangan menggunakan pupuk organik atau kandang karena proses fermentasinya itu yang cukup lama sehingga rawan untuk amoniak spike yang mana terjadi pada media tanam kalian. Dan amoniak itu adalah racun bagi makhluk hidup, membunuh tanaman juga organisme lain seperti ikan, keong gitu ya. Nah, ini sama Alternanthera rosenervic. Oke. Ini kalian lihat, ini adalah Glossostigma, sudah mulai ngarpet teman-teman. Ini cukup panas ya. Jadi buat teman-teman yang mengeluh di tempatnya itu panas ya, bisa kok gitu. Di sini nih pada saat musim panas kayak gini suhunya bisa 35 derajat di siang hari. Bahkan di puncak musim kemarau kemarin itu tahun lalu ya, itu hampir 40 atau tepatnya 38-39. Ini Leliopsis sudah mulai tumbuh ngarpet juga teman-teman. Ini rumput harus kita cabut ya. Oke. Dan ini adalah Hygrophila siamensis yang sudah saya pindah tempo hari. Teman-teman pastinya ingat ya, itu sudah tumbuh segini dalam jangka waktu tidak sampai 1 bulan. Cakep ya. Tuh. Jadi sebenarnya nggak sulit teman-teman. Untuk memudayakan tanaman itu tidak sulit. Cuma kita harus telaten dan mengerti teknisnya. Kalau kita sudah ngerti maka semua itu sebenarnya tidak ada yang sulit. Tanaman itu semuanya mudah. Yang salah adalah kitanya yang menanam bukan pada medianya, bukan pada tempatnya. Contoh kalian nanam stroberi di pantai ya, tentunya akan sangat sulit ya. Dia mintanya dingin kok. Kalian tanam di tempat yang panas gitu. Itu Hygrophila kompak teman-teman. Kalian lihat, Hygrophila kompak ini banyaknya sulit ya. Teman-teman udah pernah ngeliat video saya sebelumnya, jadi harus kita pisah secara manual karena kalau tidak dia hanya bergerombol saja. Untuk menyebarnya lama atau bahkan sulit. Jadi kita patahin ya cabangnya, kita pindahin ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. Jadi tiap tanaman itu tidak sama cara perbanyakannya. Seperti ini.
ini cenderung ke atas teman-teman. Jadi kalau mau banyak harus kita rebahkan atau kita potong, kita tancap lagi di sebelahnya gitu. Beda dengan ini oktopus. Oktopus cenderung merambat dan tumbuh ke segala arah gitu. Jadi tanpa kita apain pun, kita biarkan saja, dia akan tumbuh dan menyebar hampir di semua penjuru. Untuk beberapa tanaman yang lain harus disebar manual. Jadi kalian harus mengerti karakter tanaman itu beda-beda, cara budayanya beda-beda, harus dipahami dulu gitu. Untuk jenis Ludwigia seperti ini ya, ini Ludwigia Palustus Red Rubin. Nah ini gampang ya, cukup kalian tanam aja kayak gini, dia udah nyebar sendiri, dia akan tumbuh melata gitu, merayap. Jenis Rotala rotum juga sama tuh. Gitu juga dengan Bacopa Caroline, sama, dia tumbuhnya merayap dan baru akan tegak ketika sudah mulai penuh ya gitu. Begitu juga dengan ini Rotala Wallicii, gampang merayap dia tumbuhnya. Nah untuk aromatika itu dia bisa merayap tapi agak lama dan lebih sulit ya, jadi masih campur tangan manusia untuk perbanyakannya. Jadi kita ambil, kita pisahin ke sebelahnya gitu. Kalau secara alami maka akan lama, tunggu batangnya roboh dulu baru dia muncul. Jadi pada saat awal tanam kalian harus rajin melakukan pemangkasan dan dipindahin ke sebelahnya kayak gini, pindahin, terutama Alternanthera ini. Kalau nggak kalian pangkas, dia tidak tumbuh cabang yang banyak. Dan kalau tidak kalian pindahin ke slot kosong, maka slot kosong tersebut akan lama terisi penuh dan ujung-ujungnya tanaman Alternanthera kalian lama banyaknya. Jadi harus kalian perbanyak terus menerus. Nih contoh seperti ini ya. Nah ini, jadi ketika ada slot kosong maka harus kita tanam gitu. Oke. Bagaimana teman-teman progresnya farm kalian? Apakah sudah jadi, baru mau planning, atau malah sudah nanam tapi gagal, atau malah sukses? Saya harap sih sukses ya, karena kalian adalah penonton setia Rimba Borneo. Apabila kalian mengikuti apa yang saya sarankan dengan sedikit improvisasi tentunya, kemungkinan besar kalian akan berhasil. Oke? Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna buat kalian. Apabila ada kata-kata dari saya yang salah atau mungkin kurang benar, silahkan dikoreksi, kita bisa diskusi terkait itu. Sampai jumpa.